Sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera dilemparkan setelah mendengar suara dingin yang tiba-tiba bergema di langit. Semua tatapan ini sejenak linglung ketika mereka melihat wanita menyihir itu. Wajah seperti iblis yang menyihir seperti ini benar-benar menarik terlalu banyak perhatian. Tentu saja, beberapa dari orang-orang yang cukup akrab dengan wajah ini mengubah ekspresi mereka secara drastis dan berseru saat melihatnya. Ratu Medusa, Jia Xingtian, Fama, dan para ahli lainnya melihat wanita yang telah menarik Xiao Yan kembali saat dia mundur dengan wajah terkejut saat mereka tanpa sadar berteriak. Tangisan beberapa orang ini juga menyebabkan keributan di tanah terbuka. Reputasi sengit Ratu Medusa sangat besar di dalam Kekaisaran Jiama. Meskipun jejaknya telah lenyap beberapa tahun ini, reputasinya yang ganas masih belum berkurang banyak. Hai Bodong sedikit lebih baik dibandingkan dengan keterkejutan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia sudah pernah melihat Medusa sekali. Meskipun dia tidak yakin tentang hubungan antara dia dan Xiao Yan, sepertinya mereka bukan musuh. Dengan intervensinya, kemungkinan situasi ini akan sedikit lebih baik. Hai Bodong menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia diam-diam bergumam. Ratu Medusa ini juga seorang elit sejati Do Wuzong. Meskipun dia mungkin tidak sebanding dengan pelindung Wu yang telah menelan roh banyak ahli, kemungkinan dia bisa melindungi Xiao Yan. Tidak perlu panik. Dia memiliki hubungan yang cukup dalam dengan Xiao Yan. Hai Bodong menoleh untuk melihat ekspresi terkejut Jia Xingtian dan yang lainnya sebelum tersenyum dan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Jia Xingtian dan yang lainnya akhirnya meletakkan ketidakpastian di hati mereka sambil merasa heran. Jika musuh yang kuat seperti Ratu Medusa muncul dalam situasi seperti ini, kemungkinan tidak ada satu orang pun yang hadir yang bisa melarikan diri. Selain itu, yang paling penting adalah kekuatan Ratu Medusa saat ini. Medusa saat itu hanya berada di puncak kelas Dou Huang. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Jia Xingtian, dia bukan elit sejati Dou Wuzong. Namun, dari penampilan kecepatan di mana dia menyerang dan kemampuannya untuk memblokir satu pukulan dari Protektor Wu, kemungkinan dia sudah mencapai kelas Dou Wuzong. Puncak kelas Dou Huang hanya selangkah lagi dari kelas Dou Wuzong. Namun, kesenjangan sebenarnya di antara mereka seperti jurang. Jia Xingtian adalah yang paling jelas tentang hal ini. Tidak terduga bahwa dia telah menerobos. Jia Xingtian menghela nafas pelan. Ekspresinya agak pahit. Dia tetap pada tahap ini selama bertahun-tahun, tetapi tidak memiliki peningkatan sedikit pun. Sekarang dia melihat bahwa Medusa, yang memiliki kekuatan yang sama dengannya saat itu, telah menerobos, tidak dapat dihindari jika hatinya sedikit terisak. Benar-benar tidak terduga. Xiao Yan sebenarnya memiliki persahabatan dengannya. Fama menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam merasa sangat tercengang tentang kekuatan Xiao Yan di dalam hatinya. Jika seseorang termasuk Yao Lao, pihak Xiao Yan pada dasarnya memiliki dua elit Dou Wuzong. Barisan ini benar-benar terlalu menakutkan. Pasangan itu bertukar pandang dan tersenyum pahit. Benar-benar tidak terduga bahwa satu-satunya pemuda dengan kekuatan terbatas akan mampu mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat hanya dalam 3 tahun yang singkat. Transformasi ini memang terlalu besar. Yun Yun dan Alan Yanran di udara terkejut dengan penampilan Medusa. Mata mereka segera mulai berubah sedikit, tetapi perubahan itu dengan cepat menjadi tidak terlihat. Saya memperkirakan bahwa Anda akan campur tangan. Xiao Yan dengan lembut terbatuk saat melihat sosok di sampingnya dan tersenyum. Medusa mengerutkan alisnya sedikit dan berbicara dengan suara dingin, "Saya hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Kalau tidak, siapa yang akan peduli dengan hidup dan matimu?" Xiao Yan tersenyum. Dia sudah lama mengalami mulut keras wanita ini. Oleh karena itu, dia tidak terus terjerat dengannya tentang topik ini. Tatapannya menatap Medusa dan dia dengan lembut berkata, "Hari ini, aku akan merepotkanmu untuk satu hal. Jika Anda mampu melakukannya, saya tidak keberatan menyerahkan hidup saya ini kepada Anda." Mata sipit panjang Medusa yang dipenuhi dengan kekuatan menyihir yang tidak biasa sedikit menyipit saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya sejak dia berkenalan dengan Xiao Yan dia telah menggunakan nada memohon di depannya.
Pada saat ini, ada emosi yang tidak diketahui di dalam hatinya. Dia sangat jelas tentang keakuhan di tulang Xiao Yan. Namun, hari ini, Ratu Medusa perlahan menekan emosi yang tidak biasa di dalam hatinya. Dia melirik sekali ke Protektor Wu di depannya sebelum melihat Yao Lao yang diskors tidak jauh. Dia berkata, "Anda ingin saya campur tangan dan melindungi guru Anda itu?" "Iya." Medusa perlahan memiringkan kepalanya di bawah tatapan membakar Xiao Yan. Matanya yang cantik menatap pelindung Wu yang jaraknya tidak jauh. Itu lama kemudian sebelum bibir merahnya bergerak dan dia meludahkan kalimat, "Sulit. Orang ini terlalu kuat bahkan aku bukan tandingannya. Jika aku melindungimu, aku tidak akan bisa mengalihkan perhatian untuk melindungi gurumu." Hati Xiao Yan langsung tenggelam saat mendengar kata-kata ini dari Medusa. Apakah situasinya sudah menjadi seburuk ini? Bahkan seorang wanita sombong seperti Medusa benar-benar mengatakan bahwa dia bukan tandingan pelindungmu. "Mengapa kamu tidak bergandengan tangan dengan guru untuk berurusan dengan orang ini?" Xiao Yan menyelidiki. Meskipun dia bukan tandingan Protektor Wu dalam pertarungan 1 lawan 1. Kemungkinan mereka akan bisa bersaing dengan pelindung Wu jika mereka bergandengan tangan, bukan? Gurumu sudah menderita beberapa luka dari pertempuran besar tadi. Kekuatan bertarungnya sudah sangat menurun. Bahkan jika aku bergandengan tangan dengannya, akan sama sulitnya untuk menghentikan orang ini. Tidak ada yang bisa menghentikan orang itu jika dia mengambil titik lemah untuk datang dan menangkapmu lagi. Medusa perlahan berkata. Hati Xiao Yan semakin tenggelam saat sarannya sekali lagi ditolak. Situasi hari ini memang sangat mengerikan. Ratu Medusa. Pelindungmu juga telah pulih pada saat Xiao Yan berbicara dengan lembut dengan Medusa. Kilatan merah di bawah jubah berkedip ketika dia mendengar tangisan Jia Xingtian dan yang lainnya. Dia juga pernah mendengar tentang nama ini. Ahli Medusa saat itu memiliki reputasi di benua yang tidak kalah dengan Yao Lao. Oleh karena itu, Hall of Souls juga memperhatikan para ahli dari ras ini. Tidak disangka mereka akan bertemu di sini. TL, rupanya ada banyak Medusa dari generasi ke generasi dan Medusa yang dirujuk di sini adalah salah satu dari masa lalu. Saya akan menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah Hall of Souls kami. Jika tidak, akan terlambat ketika masalah menyerang. Cahaya merah di mata tajam Protektor Wu berkedip saat dia berbicara dengan cara yang menyeramkan saat merasakan kekuatan yang disebarkan dari tubuh Medusa yang tidak bisa diremehkan. Hidupnya adalah milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya sebelum aku mengambilnya. Medusa melirik pelindungmu dengan acuh tak acuh dan menjawab. Cahaya merah yang tidak biasa tiba-tiba berkedip di bawah jubah itu ketika dia mendengar ini. Kabut hitam yang kuat melonjak keluar dari tubuh pelindungmu sebelum akhirnya menembak ke langit seperti sinyal asap. Kekuatan yang meletus dari tubuhnya akan menyebabkan bahkan seorang ahli Do Wang dipukul. Wajah dingin Medusa juga mengungkapkan keseriusan untuk pertama kalinya saat dia merasakan aura agung yang melonjak keluar dari tubuh pelindungmu. Pakar semacam ini adalah yang pertama dia temui dalam waktu yang lama. Dari kelihatannya, tidak mungkin bagi mereka untuk berpisah secara damai hari ini. Kalau begitu, kami akan mencoba saranmu. Aku akan bergandengan tangan dengan gurumu. Medusa menghembuskan napas dengan lembut sebelum berbalik untuk berbicara dengan Xiao Yan. Dengan situasi saat ini, kemungkinan Yao Lao akan dikalahkan di tangan pelindungmu dalam beberapa pertukaran jika dia hanya melindungi Xiao Yan. Begitu Yao Lao ditangkap, kemungkinan Xiao Yan akan menjadi balistik. Terima kasih banyak, Xiao Yan akan mengingat bantuan ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Medusa dengan ekspresi serius saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Ratu ini tidak memiliki hubungan apapun denganmu. Saya hanya melakukan ini karena pil pemulihan jiwa. Medusa dengan dingin berteriak. Alisnya langsung menjadi vertikal saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum malu. Sulit baginya untuk berdebat dengan wanita yang begitu suka bertengkar pada saat seperti itu. Medusa mendengus pelan saat melihat Xiao Yan menelan suaranya dan tetap diam. Tangannya yang halus bergerak dan energi 7 warna yang padat mengalir keluar. Akhirnya, itu menjadi seperti pelangi dan menggumpal di tangannya. Cahaya indah berkedip darinya.
Yao Lao di kejauhan juga sedikit ragu saat melihat tindakan Medusa. Dia sekali lagi memanggil, Bone Chilling Flame. Keduanya menyerang dari depan dan belakang saat aura mereka terkunci kuat ke protektor Wu di tengah. Ceka-ceka, kenapa? Kalian berdua ingin bergandengan tangan? Cahaya merah di bawah jubah hitam pelindung Wu melonjak saat dia dengan dingin tertawa saat merasakan kekuatan yang kuat baik di depan maupun di belakangnya. Medusa dan Yao Lao mengabaikan tawa dingin pelindung Wu. Tubuh mereka bergerak sedikit dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari yang terakhir. Kekuatan yang kuat bergoyang-goyang dan mereka siap melepaskan serangan sengit kapan saja. Cahaya merah berkedip dan tatapan pelindung Wu menyapu tubuh Medusa dan Yao Lao. Dia sedikit mengernyit di bawah jubah. Dari penampilan situasi saat ini, dia tidak mampu menyeret semuanya lebih lama lagi. Kekuatan kedua orang ini cukup kuat. Jika kecelakaan terjadi, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan roh hari ini tetapi dia bahkan mungkin akan kehilangan nyawanya di tempat ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu. Sangat disayangkan. Semangat elit Douzong bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan secara acak. Pelindung Wu menghela nafas dengan enggan di dalam hatinya. Cahaya merah yang tidak biasa meletus di mata pelindung Wu dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan segel tangan pelindung Wu, baju besi berwarna hitam yang menutupi tubuhnya tiba-tiba menjadi seperti makhluk hidup dan mulai bergoyang. Wajah tua di dalamnya perlahan didorong keluar. Akhirnya, itu berubah menjadi kepala manusia ilusi besar kaki. Kepala manusia dipenuhi rasa sakit, tampak seolah-olah menderita siksaan yang tidak biasa. Orang-orang yang hadir semuanya akrab dengan wajah tua ini. Ini karena itu adalah roh yang pelindung Wu telah menelan sebelumnya, Yun Shan. Gelombang suara rendah, dalam, dan tidak biasa tiba-tiba terdengar ketika kepala ilusi Yun Shan muncul. Angin gelap bertiup berulang kali di atas langit, menyebabkan tubuh seseorang ditutupi dengan rasa dingin. Tatapan Yun Yun dan Nalan Yanran menatap tajam ke kepala ilusi yang tergantung di samping pelindung Wu. Bagian belakang gigi mereka dengan erat menggigit bibir merah bawah mereka. Meskipun hati mereka dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim, tekanan kuat yang menyebar ke langit menyebabkan mereka takut melakukan gerakan yang tidak biasa. Tindakan protektor Wu juga menarik perhatian Medusa dan Yao Lao. Keduanya diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hati mereka. Tangan cakar hantu perlahan terulur keluar dari bawah lengan baju pelindung Wu. Dia dengan lembut meraih kepala manusia ilusi itu dan tersenyum ganas. Cahaya hitam aneh meletus dari telapak tangannya dan segera mengalir ke kepala manusia. Mengikuti curahan liar dan keras dari cahaya hitam, kepala manusia ilusi itu dengan cepat mengembang. Dalam sekejap mata, lebarnya lebih dari 100 kaki. Ketika kepala mengembang, ekspresi menyakitkan di wajah juga menjadi lebih jelas. Garis spiritual menyedihkan yang tidak biasa samar-samar merembes keluar sebelum mengikuti angin gelap untuk menyebar kemana-mana. Semua alam, pemakaman roh. Tawa yang menyeramkan dan kejam tiba-tiba bergema di langit ketika kepala manusia ilusi itu secara bertahap meluas menjadi sekitar 3 hingga 400 kaki. Ekspresi sedih di kepala manusia ilusi yang telah meluas hingga ratusan kaki dalam ukuran segera mengeras ketika tawa pelindungmu bergema di langit. Cahaya hitam pekat yang luar biasa meletus dari semua lubang di atasnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan kaget. Bang! Suara keras itu seperti guntur bergulir yang bergema di seluruh gunung. Gelombang berwarna hitam yang sangat menakutkan melonjak ke segala arah dari kepala manusia ilusi yang meledak seperti letusan gunung berapi. Akhirnya, itu menelan seluruh area. Kegelapan kali ini sangat lengkap. Matahari di langit tampak menghilang dari langit saat ini. Seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi kegelapan. Kegelapan menutupi tanah, menyebabkan semua orang menyuarakan alarm mereka. Sesaat kemudian, banyak douki berwarna meletus. Namun bahkan dengan bantuan cahaya dari douki, orang hanya bisa melihat radius beberapa kaki di dunia kegelapan yang tidak biasa ini. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan keributan segera pecah di tanah terbuka. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya berseru saat panik menyebar pada saat ini.
Xiao Yan dan yang lainnya di puncak pohon juga sedikit terkejut dengan datangnya kegelapan yang tiba-tiba ini. Namun, mereka dengan cepat memulihkan ketenangan mereka beberapa saat kemudian. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, dia tahu tirai hitam aneh ini diciptakan dari penyebaran energi pelindung Wu. Selama energi tersebar, kegelapan secara alami akan menghilang secara otomatis. Aku ingin tahu bagaimana Guru dan Cailin. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat langit kosong yang gelap. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat saat kegelisahan berangsur-angsur naik di dalam hatinya. Dari penampilan tindakan pelindung Wu, tampaknya dia telah mengeluarkan roh Yunshan dan menyebabkannya menghancurkan diri sendiri. Kekuatan destruktif dari penghancuran diri roh elit Do Uzong. Tubuh Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar saat memikirkannya. Apakah orang ini menciptakan aktivitas sebesar itu hanya untuk membuat tirai hitam seperti itu? Tubuh Hai Bodong ditutupi oleh lapisan douki putih saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Cahaya douki yang samar menutupi radius 10 kaki di sekelilingnya. Alisnya berkerut saat dia melihat sekelilingnya, dan dia bertanya dengan suara ragu yang lembut. Jia Xingtian dan yang lainnya di samping juga sedikit mengangguk ketika mereka mendengar suaranya. Mereka juga tidak merasakan energi yang terlalu kuat meletus selain tirai hitam aneh ini. Orang itu telah menyebabkan roh Yunshan menghancurkan diri sendiri. Target serangan utama dari riak spiritual dari ledakan itu adalah Guru, Medusa dan Xiao Yan. Oleh karena itu, kami tidak dapat merasakan banyak dari itu. Fama mengerutkan kening. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami sangat sensitif terhadap riak spiritual tak terlihat yang tidak biasa ini. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi dia samar-samar dapat menemukan bahwa riak energi yang luar biasa menakutkan secara bertahap melonjak dan muncul di bagian tertentu dari langit yang gelap. Ekspresi Hai Bodong dan yang lainnya sedikit berubah saat mendengar kata-kata Fama. Douki di tubuh mereka dengan cepat berlari kencang. Mereka waspada terhadap riak spiritual yang bisa meletus kapan saja. Suara mengerikan yang tidak biasa tiba-tiba bergema di langit sementara beberapa orang berbicara. Suara ini cukup lembut dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk mendeteksinya. Namun, itu seperti raungan gemuruh di telinga Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis saat dia mengangkat kepalanya secara tiba-tiba saat merasakan riak spiritual mengerikan yang terkandung dalam suara itu. Tatapannya menatap tajam ke bagian tertentu di langit. Namun, dia tidak dapat melihat apapun di bawah tirai langit yang gelap ini. Brengsek! Xiao Yan mengeluarkan kutukan marah saat pengamatannya. Dia merajut alisnya dengan erat, dan jantungnya tiba-tiba bergerak beberapa saat kemudian. Seutas api hijau gelap mengalir di sepanjang pembuluh darahnya sebelum melompat ke kedua matanya, mengubah pupil hitam gelap itu menjadi mata api dengan latar belakang. Ketika Glazed Lotus Core Flame muncul di kedua mata, kegelapan yang tidak bisa ditembus oleh pandangan seseorang mulai perlahan menyebar. Dunia yang membawa sedikit batu giok hijau muncul di depan mata Xiao Yan. Tatapan Xiao Yan langsung berhenti di tempat tertentu di langit saat kegelapan menghilang. Pucat berangsur-angsur muncul di wajahnya. Yao Lao dan Medusa berdiri di langit yang jauh dalam kegelapan bersama. Saat ini, situasi keduanya tidak baik. Yang terakhir sedikit lebih baik, tetapi tubuh ilusi awalnya menjadi semakin transparan. Pelindungmu berdiri di langit tidak jauh, di seberang mereka berdua. Tangannya yang keriput tergantung pada sekelompok cahaya hitam besar. Kekuatan spiritual yang menakutkan tergumpal di dalam gugusan cahaya. Kekuatan spiritual yang agak akrab ini adalah yang meletus ketika roh Yunshan menghancurkan diri sendiri. Pada saat ini, kekuatan spiritual yang lahir dari penghancuran diri ini sepenuhnya dikendalikan oleh pelindung Wu. Meskipun pandangan Xiao Yan bisa melihat melalui kegelapan ini, sepertinya tirai langit hitam ini bahkan mengisolasi suara yang jauh. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak yakin apakah ada percakapan antara ketiganya. Dia hanya bisa melihat wajah pelindung Wu telah berubah buas setelah mereka bertiga berhadapan sesaat. Energi spiritual gelap hitam yang sangat besar terangkat tinggi.
Kedua telapak tangannya mendorong ke depan, dan segera energi spiritual yang menakutkan menjadi seperti bintang jatuh berwarna hitam saat terbang melintasi langit dan bergegas menuju Medusa dan Yao-Lao. Gugus spiritual hitam gelap itu melayang di udara. Meskipun jaraknya sangat jauh darinya, Xiao Yan masih bisa merasakan tekanan spiritual yang sangat kuat. Tekanan spiritual yang tiba-tiba muncul ini juga dirasakan oleh Hai Bodong dan yang lainnya. Namun, mereka tidak dapat melihat melalui kegelapan ini seperti Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berseru, "Apa yang terjadi? Apakah mereka bertarung di atas?" Sungguh tekanan spiritual yang menakutkan. Pucat muncul di wajah Fama. Dia menemukan di bawah tekanan spiritual ini, persepsi spiritualnya benar-benar ditekan di dalam tubuhnya dan tidak dapat merembes keluar. Kelompok energi spiritual yang sangat besar tiba-tiba muncul di depan Medusa dan Yao-Lao yang berwajah serius sementara semua orang diam-diam terkejut. Itu tidak berhenti bahkan sesaat sebelum dihancurkan dengan keras. Riak menakutkan itu mengguncang ruang sampai bergetar. Racun. Energi spiritual liar dan kekerasan menabrak Medusa dan Yao-Lao yang tidak dapat menghindarinya. Meskipun energi di permukaan tubuh mereka dilepaskan secara maksimal, bagaimana mungkin mudah untuk menghadapi kekuatan roh elit Do Usong yang menghancurkan diri sendiri? 7 energi berwarna dan nyala api putih pekat meletus, dan mencoba yang terbaik untuk memblokir korosi energi spiritual yang liar dan kejam. Namun, setelah beberapa saat, kekuatan spiritual gelap hitam melonjak dan dengan paksa menekan energi agung yang mengerumuni tubuh keduanya kembali ke mereka. Gurg. 7 energi berwarna dengan cepat menghilang. Pucat juga muncul di wajah Medusa. Sesaat kemudian, wajahnya memerah dan seteguk darah segar dimuntahkan tak terkendali. Tubuhnya dengan cepat mundur. Medusa mampu mundur dalam keadaan utuh, tetapi Yao-Lao, yang saat ini cukup lemah, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Selain itu, energi spiritual dari penghancuran diri memiliki jumlah kerusakan yang luar biasa besar pada roh semacam ini tanpa perlindungan daging fisik. Oleh karena itu, cahaya hitam yang tidak biasa itu segera mengalir ke tubuhnya seperti air banjir saat perlindungan, Bone Chilling Flame, di depannya tersebar. Setelah tubuh Yao-Lao menerima pukulan berat, hampir menjadi tidak terlihat seperti air. Jelas, pukulan ini benar-benar menyebabkan Yao-Lao terluka parah. Selain itu, Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa aura Yao-Lao menjadi semakin lemah. "Ceka-ceka, Yao Chen, pelindung ini berkata bahwa akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari tanganku hari ini." Tawa gelap dan padat pelindungmu segera terdengar dari tirai hitam besar saat dia melihat tubuh spiritual Yao-Lao menjadi hampir transparan. Tubuhnya melintas dan langsung muncul di tempat yang tidak jauh dari Yao-Lao. Wajah Medusa yang mundur sedikit berubah saat melihat tindakan pelindungmu ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju yang terakhir dengan cara seperti kilat. "Hem!" Pelindungmu mendengus dingin ketika tubuh Medusa baru saja bergerak. Segel di tangannya berubah, dan awan hitam di sekitar Medusa segera mulai bergoyang dengan cara yang aneh. Ruang menjadi cepat terdistorsi karena menghalanginya dan bergegas. Pelindungmu dibantu oleh tirai hitam dalam menghalangi Medusa. Cahaya hitam tiba-tiba muncul di tangan keriput pelindungmu. Segera, cakar seperti hantu meraih roh Yao-Lao yang sudah menjadi transparan. Tubuh transparan Yao-Lao sedikit berfluktuasi saat dia merasakan riak menyeramkan apa yang akan tiba. Setelah itu mengungkapkan wajah tua yang sangat mengerutkan kening. Yao-Lao mengalihkan pandangannya ke bawah sementara pikiran ini dengan cepat melintas di dalam hatinya. Tatapannya tampaknya telah melihat melalui kegelapan saat melihat pria muda berjubah hitam berwajah pucat di puncak pohon. Dia tersenyum tenang dan gumpalan api putih tiba-tiba melesat secara eksplosif dari antara alisnya. Akhirnya, ia bergegas menembus langit dengan cara seperti kilat dan memasuki dahi Xiao Yan. "Anak kecil, mungkin guru tidak dapat terus menemanimu di sisimu di masa depan. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk segalanya di masa depan. Keker, setelah bertahun-tahun, kamu juga bukan lagi anak kecil dari dulu yang membutuhkan gurunya untuk selalu menemaninya. Di masa depan, Anda akan berjalan lebih jauh dari apa yang diharapkan guru, mudah-mudahan, saya akan dapat melihat hari itu."
Suara tua yang lembut tiba-tiba terdengar di kepala Xiao Yan saat nyala api mengalir ke dahinya. Tubuh Xiao Yan langsung bergetar hebat saat mendengar kata-kata ini. Giginya menggigit bibir bawahnya dengan erat. Adegan yang benar-benar tidak ingin dilihatnya akhirnya muncul. Tenang, guru tidak akan mati begitu saja. Cahaya api ini adalah inti dari Bone Chilling Flame. Aku akan meninggalkannya di dahimu. Setelah Anda terbiasa dengannya, Anda juga akan dapat menggunakan Bone Chilling Flame. Namun, karena saya telah menyempurnakannya jauh sebelumnya, mantra api, Anda tidak akan bisa menelan dan memperbaikinya. Tentu saja, jika saya benar-benar akhirnya menemui kemalangan suatu hari nanti, segel api di dahi Anda akan hilang secara otomatis. Bone Chilling Flame akan menjadi item tanpa pemilik. Pada saat itu, Anda dapat memperlakukannya sebagai hadiah terakhir yang diberikan guru kepada Anda dan menelannya. Selain itu, cincin tempat aku menyembunyikan rohku disebut cincin api tulang. Ada solusi untuk menyelesaikan masalah Life Devouring Pill dari saudara kedua Anda dan beberapa hal yang saya tinggalkan. Selain itu, jika Anda akhirnya bertemu teman lama saya Feng Zunse, Anda dapat menunjukkan cincin ini kepadanya. Dia akan percaya semua yang Anda katakan dan juga akan membantumu. TL, Zunse, bentuk alamat hormat untuk Douzun. Meskipun saya telah jatuh ke tangan Hall of Souls, itu tidak akan menjadi masalah yang mudah bagi mereka untuk memurnikan semangat saya. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi. Namun, Anda harus ingat untuk tidak bertindak gegabah sebelum Anda memiliki kemampuan. Kamu tidak dapat bertemu dengan kecelakaan sekecil apapun jika kamu ingin menyelamatkan guru dan ayahmu. Anak kecil, kamu adalah murid yang paling dibanggakan guru ini. Saya selalu sangat puas dengan Anda. Tawa lembut perlahan menghilang di dalam kepala Xiao Yan dan segel api berwarna putih secara bertahap muncul di dahi Xiao Yan. Cakar tangan pelindungmu tiba-tiba menembus tubuh Yao Lao tepat saat segel api terbentuk. Cahaya hitam melonjak, dan tawa gelap dengan paksa menyerap semuanya ke dalam sekelompok kabut hitam.